Ria duduk di tepi tempat tidur dengan tangan yang terus mengelus perutnya yang mulai membesar. Usia kandungannya telah memasuki 7 bulan, dan setiap gerakan kecil yang terasa di dalam perutnya memberi campuran rasa bahagia dan cemas. Namun, malam ini bukan ketukan lembut bayi dalam kandungannya yang membuat hatinya bergetar. Pikirannya terus melayang pada Ardan, suaminya, yang hingga larut malam belum juga pulang. Jarum jam di dinding sudah melewati angka 11, dan ini bukan pertama kalinya Ardan pulang terlambat. Beberapa minggu terakhir, jadwalnya menjadi tidak menentu. Ia sering beralasan harus lembur di kantor atau ada urusan mendadak di luar kota. Tapi Ria mulai merasa alasan-alasan itu terdengar terlalu sempurna untuk dipercaya. Sejak menikah 3 tahun lalu, Ardan dikenal sebagai pria yang perhatian dan bertanggung jawab. Ia selalu memastikan kebutuhan Ria terpenuhi, terutama setelah kabar kehamilan mereka diumumkan. Namun, semua itu mulai berubah belakangan ini. Ria menyadari bahwa suaminya menjadi lebih sering bermain dengan ponsel dan tersenyum sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Bahkan saat berada di rumah, Ardan terlihat lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan Ria yang membutuhkan dukungan emosional selama masa kehamilan. "Ardan, kamu di mana?" gumam Ria sambil memeriksa ponselnya untuk kesekian kalinya. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan masuk. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Ardan benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Tapi suara kecil di dalam kepalanya terus membisikkan sesuatu yang mengusik hatinya. Naluri seorang istri mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ria melangkah ke ruang tamu. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi cahaya lampu meja yang redup. Ia duduk di sofa dan menatap layar televisi yang tidak dinyalakan. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia terlalu sibuk dengan pikirannya untuk peduli. Beberapa hari yang lalu, ia sempat menemukan sesuatu yang aneh di dalam mobil Ardan, sebuah lipstik merah tua yang tidak pernah ia miliki. Saat itu, Ardan dengan cepat beralasan bahwa lipstik itu milik teman kantornya yang mungkin tertinggal saat menumpang mobil. Meski jawabannya terdengar masuk akal, Ria merasa ada yang tidak beres. Saat itu, Ria memilih untuk tidak memperpanjang masalah karena ia tidak ingin bertengkar di saat kondisi tubuhnya tidak stabil. Namun, malam ini kecurigaan itu kembali mencuat ke permukaan, membuat dadanya terasa sesak. Tidak lama kemudian, suara pintu pagar terbuka. Ria segera bangkit dan menuju jendela. Ia melihat Ardan masuk dengan langkah yang terlihat santai. Rasa lega sempat muncul di hatinya, namun itu segera digantikan oleh gelombang emosi yang tak bisa ia bendung. Begitu Ardan masuk, ia langsung meletakkan tas kerja di meja dan bersiap menuju kamar. Tapi Ria sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa basa-basi. Ardan tertegun sejenak, lalu tersenyum kecil. "Lembur, RI. Kamu kan tahu kerjaan di kantor lagi banyak. Setiap malam lembur." Suaranya mulai bergetar. "Dan pulangnya selalu larut seperti ini? Aku hamil, dan aku butuh kamu di rumah." Ardan menghela napas dan berjalan mendekat. "Maaf, aku tahu kamu capek dan butuh perhatian. Tapi percayalah, aku juga melakukan ini demi kita. Demi anak kita nanti." Ria menatap mata suaminya, mencoba mencari kejujuran di sana, tapi yang ia lihat hanyalah sorot mata yang menghindar. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. "Aku cuma minta satu hal, dan jangan bohong sama aku." Ardan terdiam beberapa detik sebelum akhirnya meraih bahu Ria dengan lembut. "Aku nggak bohong, RI. Percayalah sama aku." Meski kata-kata itu diucapkan dengan lembut, hati Ria masih belum bisa sepenuhnya mempercayai suaminya. Malam itu, Ardan langsung tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Tapi Ria tetap terjaga, matanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Ia memegang perutnya dan bergumam pelan, "Mama janji bakal lindungin kamu, nak." Keesokan harinya, kecurigaan Ria semakin memuncak saat ia menemukan Ardan kembali sibuk dengan ponselnya dan beberapa kali keluar rumah dengan alasan rapat mendadak. Ria merasa ada yang harus ia lakukan untuk mengetahui kebenarannya. Ia mulai memperhatikan detail kecil, waktu telepon yang sering dipotong, notifikasi pesan yang selalu dihapus, dan parfum yang asing di baju Ardan. Meskipun hatinya enggan mempercayai pikiran buruk, bukti-bukti kecil ini terus menumpuk dan membuatnya yakin bahwa sesuatu memang sedang disembunyikan. Suatu malam,
Ria memutuskan untuk menghubungi teman lamanya yang bekerja di tempat yang sama dengan Ardan. Ia ingin memastikan apakah benar ada jadwal lembur yang sedang padat di kantor suaminya. Percakapan itu hanya berlangsung singkat, namun jawaban yang diterima Ria membuat tubuhnya bergetar. Tidak ada jadwal lembur di kantor selama beberapa minggu terakhir. Bahkan, Ardan sering pulang lebih awal dari kantor. Ria menutup telepon dengan tangan gemetar. Perasaan marah dan sakit hati berputar di dadanya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Kini, semua kecurigaan itu seolah terkonfirmasi. Ardan tidak hanya berbohong, tapi juga menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Di tengah tangisannya, Ria bertekad bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terus dipermainkan. Ia akan mencari tahu kebenaran, tak peduli seberapa sakit hasilnya nanti. Dengan kekuatan yang tersisa, Ria bersiap untuk menghadapi apapun yang akan ia temukan. Kehamilannya yang semakin besar tidak akan menjadi penghalang baginya untuk melindungi diri dan anak yang dikandungnya. Malam itu, Ria memutuskan untuk mulai memantau pergerakan Ardan dengan lebih teliti. Dan ini hanya awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka. Ria duduk termenung di sudut kamar dengan ponsel di tangannya. Sudah hampir tengah malam, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Beberapa hari terakhir, ia mulai memperhatikan kebiasaan Ardan yang semakin aneh. Suaminya sering memegang ponsel dengan cara yang mencurigakan, mengetik pesan sambil tersenyum kecil, lalu buru-buru menghapus riwayat percakapan sebelum meletakkan ponselnya di atas meja. Setiap kali Ria mendekat, Ardan terlihat gelisah dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Awalnya, Ria mencoba untuk menahan diri. Ia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, perasaan was-was itu semakin kuat setiap harinya. Puncaknya adalah ketika ia menemukan panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal di ponsel Ardan. Nomor itu muncul berulang kali, dan ketika Ria mencoba menelepon balik, tidak ada yang mengangkat. Ria merasa harus melakukan sesuatu. Ia mulai diam-diam memperhatikan gerak-gerik Ardan. Setiap kali Ardan pulang larut, ia mencatat waktu dan alasannya. Ia juga mulai memeriksa pakaian suaminya, mencari jejak-jejak yang bisa memberinya petunjuk. Pada suatu malam, ia menemukan parfum dengan aroma yang berbeda dari yang biasa Ardan gunakan. Malam itu, Ria merasa hatinya hampir meledak. Ia duduk di tepi ranjang dengan tangan yang gemetar. Bagaimana mungkin Ardan bisa mengkhianatinya saat ia sedang mengandung anak mereka? Apakah semua pengorbanan dan cinta yang ia berikan tidak cukup? Keesokan harinya, Ria memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia meminta bantuan sahabatnya, Lila, untuk membantunya menyelidiki Ardan. Lila, yang juga merasa ada yang aneh dengan perubahan Ardan, setuju tanpa ragu. Mereka mulai mengatur rencana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lila berhasil melacak akun media sosial Ardan yang jarang dibuka oleh Ria. Dari sana, mereka menemukan beberapa komentar dari seorang wanita bernama Yolan. Nama itu asing di telinga Ria, tapi cara Yolan berkomentar di unggahan Ardan terasa terlalu akrab. Siapa Yolan ini? Tanya Ria sambil menunjukkan layar ponselnya kepada Lila. Aku nggak tahu, jawab Lila. Tapi aku bisa cari tahu lebih banyak. Kamu jangan panik dulu, Ri. Kita harus tenang. Namun, ketenangan bukanlah hal yang mudah bagi Ria saat ini. Ia merasa darahnya mendidih hanya dengan membayangkan kemungkinan bahwa Yolan adalah orang ketiga di rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Lila menghubungi Ria dengan kabar mengejutkan. Yolan adalah karyawan di sebuah pabrik dekat kantor Ardan. Informasi ini membuat Ria semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ardan darinya. Pada malam berikutnya, Ria memberanikan diri untuk mengambil langkah besar. Ia menunggu hingga Ardan tertidur, lalu diam-diam mengambil ponselnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Pesan-pesan yang ia temukan membuat tubuhnya bergetar. Kamu cantik malam ini. Aku nggak sabar ketemu lagi. Kapan kita bisa pergi berdua? Ria merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Pesan-pesan itu dikirim kepada Yolan, dan jelas ada hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Namun, di tengah rasa sakit yang menusuk, ada amarah yang membara. Ria merasa dikhianati dan dipermainkan.
Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu Ardan mengakui semuanya. Ia harus bertindak. Keesokan harinya, Ria menghubungi Lila dan menceritakan semua yang ia temukan. Bersama-sama, mereka merancang rencana untuk membuntuti Ardan. Ria tidak ingin hanya mendengar pengakuan, ia ingin melihat dengan matanya sendiri. Malam itu, Ardan pamit kepada Ria dengan alasan ada rapat mendadak di luar kantor. Namun, Ria sudah siap. Ia dan Lila mengikuti mobil Ardan dari jarak aman. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari dalam mobil, Ria melihat Ardan bertemu dengan seorang wanita muda berambut panjang yang terlihat sangat menarik. Yolan. Mereka berbicara dengan akrab, bahkan sesekali tertawa bersama. Melihat pemandangan itu, Ria merasa dadanya sesak. Ia hampir saja keluar dari mobil untuk langsung menghadapi mereka, tapi Lila menahannya. Jangan sekarang, Ri. Kita butuh bukti yang lebih jelas. Dengan hati yang hancur, Ria menunggu di mobil sambil mengambil beberapa foto sebagai bukti. Setelah Ardan dan Yolan berpisah, Ria kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di rumah, Ardan pulang dengan wajah yang terlihat lelah. Namun, kali ini Ria tidak mempercayai ekspresi itu. Ia tahu semua yang terjadi, dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Malam itu, Ria tidak bisa tidur. Bayangan Yolan terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah suaminya yang sedang tersenyum kepada wanita lain. Ia merasa marah, sedih, dan kecewa pada saat yang bersamaan. Dalam hatinya, Ria bertekad bahwa ia tidak akan membiarkan Ardan dan Yolan menghancurkan hidupnya. Ia mungkin hancur, tapi ia tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Ria sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Apakah ia akan menghadapi Ardan secara langsung? Atau ia akan merancang sesuatu yang lebih besar untuk membuka semua kebohongan yang telah ditutupi selama ini? Di tengah rasa sakit yang mendalam, Ria memegang perutnya dengan lembut. Ia tahu bahwa dirinya bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang dikandungnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Ria siap untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Ria duduk di ruang tamu dengan tangan yang gemetar. Hatinya berdegup kencang, seakan-akan akan meledak kapan saja. Ponselnya tergeletak di atas meja, masih menampilkan foto-foto Ardan bersama Yolan yang ia ambil malam sebelumnya di kafe. Bukti yang sudah cukup untuk menghadapkan suaminya pada kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Namun, sebelum ia berbicara, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah Ardan akan mengaku? Atau justru membalikan keadaan dan menyalahkan dirinya? Apakah ia mampu menerima kenyataan yang mungkin lebih buruk dari yang ia bayangkan? Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Ardan baru saja pulang, dan wajahnya yang tampak lelah seolah menyimpan sesuatu. Begitu matanya bertemu dengan Ria, ia tampak terkejut. Ria jarang duduk sendirian di ruang tamu larut malam seperti ini. "Kamu belum tidur?" tanya Ardan, mencoba bersikap biasa saja. "Aku tunggu kamu," jawab Ria singkat. Suaranya terdengar datar, tapi matanya yang tajam membuat Ardan merasa tidak nyaman. Ardan meletakkan tas kerjanya di meja dan duduk di sofa seberang Ria. "Kenapa? Ada yang mau kamu omongin?" Ria tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang pernah mereka bangun bersama. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan seseorang yang pernah ia kenal. Perlahan, ia menggeser ponsel di meja ke arah Ardan. "Lihat ini." Ardan memandang layar ponsel itu. Foto-foto dirinya bersama Yolan terpampang jelas. Ekspresinya langsung berubah. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan dirinya untuk berbicara. "Aku bisa jelasin, Ri." "Jelasin apa?" potong Ria dengan suara yang mulai bergetar. "Jelaskan kenapa kamu selingkuh sama perempuan ini? Jelaskan kenapa kamu hancurin rumah tangga kita saat aku lagi hamil anakmu." Ardan terdiam. Ria bangkit dari duduknya, menatap Ardan dengan mata penuh amarah dan air mata. "Aku percaya sama kamu, dan aku percaya saat kamu bilang lembur di kantor. Aku percaya saat kamu bilang ini semua demi masa depan kita. Tapi sekarang, apa ini masa depan yang kamu maksud?" Ardan berdiri dan mencoba meraih tangan Ria. Tapi Ria mundur selangkah. "Dengar dulu, Ri. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu.
Nggak niat? Suara Ria meninggi. Kalau nggak niat, kenapa kamu bisa begitu dekat sama perempuan itu? Kenapa kamu bisa ketemu dia diam-diam? Ardan menunduk. Ia tahu tak ada gunanya berbohong lagi. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mengakui semuanya. Aku memang dekat sama Yolan. Awalnya cuma teman kerja, tapi entah gimana semuanya berubah. Pengakuan itu membuat Ria merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia merosot ke sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Kamu tega, dah. Aku di sini berjuang dengan kehamilan kita, menunggu kamu pulang setiap malam. Tapi kamu malah ada di pelukan wanita lain. Ardan mencoba mendekat, tapi Ria menepis tangannya. Kenapa, Dan? Apa aku kurang buat kamu? Ardan terdiam, lalu duduk di sebelah Ria. Aku nggak tahu, Ri. Aku nggak bisa kasih jawaban yang cukup buat menjelaskan semuanya. Tapi aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Menyesal? Ria menatap Ardan dengan mata yang sembab. Kalau kamu menyesal, kenapa kamu terus melakukannya? Kamu nggak hanya nyakitin aku, tapi juga anak kita. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Ardan mencoba berbicara lagi, tapi Ria menghentikannya. Aku nggak butuh penjelasan lagi, Dan. Aku butuh kejujuran. Aku butuh kepastian. Apa kamu masih cinta sama aku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ardan terdiam, dan ketidakmampuannya untuk langsung menjawab membuat Ria merasa jawaban itu sudah jelas. Dengan berat hati, Ria bangkit dan berjalan ke kamar. Ia merasa dikhianati, kosong, dan bingung. Tubuhnya yang lelah karena kehamilan terasa semakin berat, tapi luka di hatinya jauh lebih menyakitkan. Malam itu, Ria terbaring di tempat tidur sambil menangis pelan. Ia memegang perutnya dan berbisik, Mama janji gak akan ninggalin kamu. Mama akan kuat buat kamu. Sementara itu, Ardan duduk sendirian di ruang tamu, memegang kepalanya dengan frustasi. Ia sadar telah melakukan kesalahan besar, tapi ia juga tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Di sisi lain, Ria merasa bahwa inilah titik balik dalam hidupnya. Ia harus membuat keputusan penting, bertahan atau melepaskan. Namun, sebelum itu, ia tahu masih ada banyak pertanyaan yang harus terjawab. Hubungannya dengan Ardan tidak akan pernah sama lagi. Bayangan Yolan terus menghantuinya, dan luka di hatinya tidak akan sembuh begitu saja. Tapi satu hal yang pasti, Ria tidak akan membiarkan dirinya jatuh tanpa melawan. Dengan tekad yang semakin kuat, Ria berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari jalan keluar. Baik untuk dirinya maupun bayi yang sedang ia kandung. Malam itu, ia memutuskan bahwa kisah ini belum berakhir, dan ia akan menulis akhir ceritanya sendiri. Pagi itu, Ria berdiri di depan cermin dengan wajah yang tampak lelah, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang dan melelahkan, tetapi ia tidak lagi bisa menunda. Setelah malam-malam panjang yang dihabiskan dengan tangis dan kebimbangan, Ria memutuskan untuk bertindak. Ia telah mengumpulkan semua bukti, foto-foto, pesan singkat, dan panggilan yang menunjukkan hubungan terlarang antara Ardan dan Yolan. Semua itu dimasukkan ke dalam map coklat yang kini ia genggam erat. Di dalam dirinya, ada bara amarah yang siap meledak kapan saja. Sebelum berangkat, Ria menatap perutnya yang membuncit di cermin. Ia mengelusnya perlahan. Kita kuat, Nak. Kita akan hadapi ini bersama. Dengan langkah mantap, Ria keluar dari rumah. Ia telah meminta Lila untuk menemani dan menjadi saksi jika keadaan menjadi tidak terkendali. Lila menunggu di mobil yang terparkir di pinggir jalan, wajahnya juga dipenuhi kekhawatiran. Kamu yakin mau lakukan ini, Ri? Tanya Lila saat Ria masuk ke dalam mobil. Lebih dari yakin, jawab Ria singkat. Perjalanan menuju rumah Yolan terasa panjang meski hanya memakan waktu 15 menit. Ria merasa jantungnya berdebar-debar, tapi ia menahannya. Ini bukan saatnya untuk gentar. Sesampainya di depan rumah kontrakan Yolan yang sederhana, Ria turun lebih dulu. Ia mengetuk pintu dengan keras, membuat beberapa tetangga di sekitar mulai memperhatikan. Pintu terbuka, dan Yolan muncul dengan wajah terkejut. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi ekspresi angkuh. Ria? Ngapain kamu di sini? Tanyanya dengan nada ketus. Ngapain aku di sini? Kamu masih berani nanya? Suara Ria meninggi.
Lila berdiri di belakang Ria, siap jika sesuatu terjadi. Aku cuma mau minta penjelasan. Kamu tahu aku hamil 7 bulan, tapi kamu masih berani main sama suamiku. Yolan melipat tangan di dada dan tersenyum sinis. Kalau suamimu datang padaku, itu salah dia. Aku nggak maksa, kok. Mungkin aku lebih baik dari kamu. Perkataan itu membuat darah Ria mendidih. Ia maju beberapa langkah, tapi Lila segera menahannya. Kamu pikir aku bakal diam saja? Kamu pikir kamu bisa main-main sama rumah tangga orang? Suara Ria menggema, membuat beberapa warga yang melintas mulai berkumpul. Kamu hamil, Ri. Jangan bikin drama di sini, balas Yolan tanpa rasa bersalah. Ucapan itu menjadi pemicu keributan. Ria tidak lagi bisa menahan emosinya. Suara mereka yang makin keras menarik lebih banyak warga. Mereka mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Selama ini aku percaya sama suamiku. Aku percaya dia kerja keras buat keluarganya. Tapi ternyata dia lebih memilih perempuan kayak kamu. Beberapa warga mulai mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, "Ada apa ini?" Ria segera menjawab dengan lantang, "Perempuan ini selingkuh sama suami saya. Mereka ngancurin rumah tangga saya." Kerumunan semakin besar. Warga yang penasaran terus berdatangan, sebagian membawa ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Suasana mulai memanas. Yolan yang awalnya angkuh, kini mulai panik. Ia mencoba menutup pintu rumahnya, tetapi Ria mencegahnya. "Jangan tutup pintu, Yolan. Hadapi aku kalau kamu berani." Keributan itu akhirnya membuat Ardan datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat ketika melihat istrinya dan Yolan berhadapan, dikelilingi warga yang memperhatikan mereka. "Ria, kamu ngapain di sini?" tanya Ardan dengan suara panik. "Aku ngapain? Aku mau kamu jelasin semuanya di depan orang-orang ini." Ria menunjuk Yolan dengan amarah yang membara. Ardan mencoba menarik Ria menjauh, tetapi Ria menepis tangannya. "Aku nggak akan pergi sebelum semua ini jelas. Kamu pilih aku atau dia." Warga mulai menyoraki Ardan, memaksanya untuk menjawab. Ardan terdiam, matanya melirik ke arah Yolan yang juga terlihat ketakutan. Melihat keraguan di wajah suaminya, Ria merasa hatinya hancur lagi. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. "Semuanya udah jelas. Kamu nggak usah pura-pura lagi, dan semua bukti udah aku punya. Aku cuma mau dengar pengakuanmu di depan orang-orang ini." Akhirnya, di bawah tekanan dan sorakan warga, Ardan mengaku, "Iya, aku salah. Aku selingkuh sama Yolan." Suasana langsung ricuh. Beberapa warga mencemooh Ardan dan Yolan, sementara yang lain berusaha menenangkan Ria yang mulai menangis. "Kamu tega, dan kamu hancurin hidup aku," tangis Ria pecah, dan Lila segera memeluknya untuk menenangkan. Sementara itu, Yolan mencoba membela diri. "Ardan yang datang ke aku duluan. Aku nggak maksa dia." Namun, warga tidak mau mendengar pembelaan itu. Mereka mengusir Yolan dari lingkungan tersebut, sementara Ardan dibawa keluar oleh beberapa warga yang marah. Ria terjatuh di pelukan Lila, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi hatinya tetap terasa berat. Saat mobil Lila melaju meninggalkan tempat itu, Ria tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pengungkapan ini hanya awal dari pertempuran panjang yang harus ia hadapi. Ia menatap perutnya dan berbisik, "Kita akan baik-baik saja." Namun di hatinya, Ria bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa memaafkan dan melupakan semua ini? Atau apakah ini adalah akhir dari segalanya? Ria duduk di sudut kamar, memeluk lututnya yang gemetar. Malam sudah larut, tapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Tangannya sesekali mengelus perutnya yang membesar, mencari ketenangan yang sulit didapatkan. Bayangan kejadian di rumah Yolan tadi siang masih terpatri jelas di kepalanya. Sorakan warga, teriakan kemarahan, dan pengakuan Ardan masih menggema, menghantui setiap sudut pikirannya. Ardan telah mengaku di depan banyak orang. Ia telah menelanjangi dirinya sendiri, membiarkan semua orang tahu tentang dosa yang ia sembunyikan selama ini. Namun, Ria merasa pengakuan itu tidak cukup untuk menghapus luka yang menganga di hatinya. "Aku nggak bisa percaya lagi," bisiknya pelan, tapi kata-kata itu lebih seperti pengakuan kepada dirinya sendiri. Sejak kejadian itu,
Ardan berusaha keras memperbaiki situasi. Ia beberapa kali menghubungi Ria, mengirim pesan, bahkan mengetuk pintu kamar mereka saat malam tiba. Tapi Ria mengunci pintu, menolak berbicara. Ia tidak siap menghadapi Ardan. Saat fajar mulai menyingsing, Ardan akhirnya berhasil masuk ke kamar. Wajahnya tampak kusut, dengan mata merah yang menunjukkan bahwa ia juga tidak tidur semalaman. "Ria, aku mohon dengar aku sebentar." Ria membuang muka, tidak mau melihat suaminya. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nyakitin kamu, dan aku nggak punya alasan buat membenarkan itu. Tapi, tolong kasih aku kesempatan buat perbaiki semuanya." "Perbaiki apa?" potong Ria tajam. "Kamu pikir semua ini bisa diperbaiki? Kamu pikir aku bisa lupa begitu saja?" Ardan terdiam. Ia menelan ludah, mencoba menahan emosinya sendiri. "Aku nggak minta kamu buat langsung maafin aku. Aku cuma minta satu hal, tolong jangan pergi. Jangan pergi." Ria tertawa sinis. "Kamu takut aku pergi, dan kenapa? Karena kamu takut kehilangan aku, atau karena kamu takut kehilangan anak ini?" Pertanyaan itu membuat Ardan terdiam lebih lama. Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak bisa mengatakannya tanpa membuat situasi semakin buruk. Ria melanjutkan, "Kamu bahkan gak pikirin aku waktu kamu selingkuh. Sekarang kamu mau aku tetap di sini, pura-pura semuanya baik-baik aja." "Aku gak minta kamu pura-pura," suara Ardan melemah. "Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku nyesel, Ri. Aku bener-bener nyesel." Ria menggeleng. Air matanya kembali mengalir. "Penyesalanmu gak bisa menghapus apa yang udah terjadi." Ardan mencoba mendekat, tapi Ria menepis tangannya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah kehabisan tenaga untuk melawan. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan itu, suara teriakan datang dari luar rumah. Ria dan Ardan saling berpandangan sebelum bergegas ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, warga kembali berkumpul. Kali ini, mereka berteriak marah sambil menunjuk ke arah jalan. Ria melihat Yolan di tengah-tengah kerumunan, menangis histeris. "Lepasin aku! Lepasin!" jerit Yolan sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman beberapa warga. Ardan langsung berlari keluar rumah, diikuti oleh Ria. "Ada apa ini?" tanya Ardan, mencoba menenangkan situasi. Salah satu warga menjawab, "Perempuan ini. Dia masih ngotot gangguin rumah tangga kamu, dan kami nggak mau dia ada di sini lagi." Yolan berteriak sambil menunjuk Ardan. "Kamu janji sama aku, dan kamu bilang kamu bakal tinggal sama aku." Kata-kata itu membuat semua mata tertuju pada Ardan, termasuk mata Ria yang dipenuhi kemarahan. "Janji?" tanya Ria dengan suara bergetar. "Kamu janji sama dia, dan..." Ardan terlihat panik. "Enggak, Ri, itu bohong." "Tapi dia bilang kamu janji." Ria hampir berteriak. "Karena aku takut kehilangan kamu," balas Ardan. "Aku bohong sama dia, sama kamu, sama semua orang, karena aku nggak tahu harus gimana." Suasana semakin memanas. Warga mulai mendorong Yolan keluar dari lingkungan itu, tetapi dalam kekacauan tersebut, Yolan melawan. Ia berusaha kembali mendekati Ardan, dan tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar. Ardan dan Yolan jatuh ke tanah dalam posisi yang memalukan. Warga terkejut, dan beberapa mulai tertawa. "Gancet! Mereka gancet!" seru seseorang di antara kerumunan. Ria menatap kejadian itu dengan mata yang membelalak. Kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena marah, tapi karena syok melihat betapa rendahnya situasi ini telah menjadi. Beberapa warga berusaha membantu memisahkan Ardan dan Yolan yang terjebak dalam posisi memalukan itu, tetapi Ria tidak sanggup melihat lebih lama. Ia berbalik dan berjalan menjauh, menahan air mata yang tak terbendung lagi. Kejadian itu menyadarkannya bahwa hubungan mereka telah hancur sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Saat ia masuk ke dalam rumah, Ria jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tetapi di balik tangisnya, ia merasa lega. Setidaknya, ia tidak lagi buta terhadap kenyataan. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana ia bisa membesarkan anaknya sendirian?
Dan apakah Ardan akan benar-benar pergi dari hidupnya setelah semua ini? Ria tahu, badai ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus kuat, demi dirinya, dan demi anak yang sedang ia kandung. Malam itu terasa begitu panjang bagi Ria. Suara gemuruh hujan di luar jendela mengiringi pikirannya yang tak menentu. Setelah insiden memalukan di depan warga, ia memutuskan untuk menghindari Ardan sepenuhnya. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika sebuah panggilan telepon datang menghantam ketenangannya yang rapuh. Telepon itu berasal dari rumah sakit. Suara di ujung sana menyampaikan berita yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ardan mengalami kecelakaan serius. Mobil yang dikendarainya tergelincir di jalan licin saat berusaha meninggalkan rumah Yolan. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ria terdiam sejenak, lalu mendadak menangis histeris. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah rasa peduli, marah, atau sekadar trauma karena beban emosional yang begitu berat. Namun, di dalam hatinya, ada rasa sakit yang tidak bisa diabaikan. Dengan tubuh lemah dan hati berkecamuk, Ria meminta Lila mengantarnya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan semua yang telah terjadi, pengkhianatan, pertengkaran, dan penghinaan yang ia terima di depan umum. Tapi sekarang, Ardan terbaring tak berdaya di rumah sakit. Apakah ini karma? Atau ini kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya? Setibanya di rumah sakit, Ria melihat Ardan terbaring di ranjang dengan perban di kepala dan alat bantu pernapasan yang menempel di mulutnya. Wajahnya pucat dan tak berdaya. Dokter menjelaskan bahwa Ardan mengalami luka dalam yang cukup parah dan membutuhkan operasi segera. Ria berdiri di samping ranjang suaminya, menatap wajah yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, tapi kini penuh luka dan rasa bersalah. Air mata mengalir tanpa henti saat ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Ardan yang dingin. "Kenapa kamu lakukan ini? Dan kenapa kamu hancurkan hidup kita?" bisiknya lirih. Dalam hening, Ardan membuka matanya perlahan. Tatapan matanya redup, tapi ia mencoba tersenyum tipis. Suaranya lemah ketika ia berkata, "Maaf." Kata itu membuat hati Ria bergetar. Ia merasakan rasa cinta dan benci bercampur menjadi satu. "Kenapa harus begini?" Ria menangis lebih keras. "Kenapa harus nunggu kamu sekarat baru kamu sadar?" Ardan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Ria. "Aku bodoh. Aku nggak tahu apa yang aku miliki sampai aku hampir kehilangan semuanya." Ria terdiam. Ia ingin marah, tapi melihat keadaan Ardan yang terbaring lemah membuatnya tidak tega. Dalam dirinya, naluri seorang istri dan calon ibu berbicara lebih kuat daripada kemarahan yang selama ini menguasainya. Selama beberapa hari berikutnya, Ria terus mendampingi Ardan di rumah sakit. Ia membantu merawat luka-lukanya dan memastikan Ardan mendapatkan perawatan yang terbaik. Semua orang, termasuk keluarganya, terkejut melihat keputusan Ria untuk tetap tinggal di sisi suaminya. Namun, keputusan ini bukan tanpa pergulatan batin. Di satu sisi, ia merasa Ardan pantas dihukum atas semua yang telah dilakukan. Di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa masih ada cinta yang tersisa, meskipun cinta itu terluka. Yolan mencoba menghubungi Ria beberapa kali, tetapi Ria memutuskan untuk mengabaikannya. Ia tahu Yolan hanya akan menambah luka dan kekacauan yang sudah cukup dalam. Suatu malam, Ardan tiba-tiba mengalami sesak napas. Dokter dan perawat bergegas ke kamar untuk menanganinya. Ria hanya bisa berdiri di sudut kamar dengan air mata mengalir deras. "Tolong selamatkan dia," ucapnya lirih. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Ardan berhasil distabilkan. Ria merasakan kelegaan yang luar biasa. Saat itulah ia menyadari betapa besar arti Ardan dalam hidupnya, meskipun suaminya telah mengkhianatinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardan mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia berusaha memperbaiki dirinya dan mengembalikan kepercayaan Ria. Meski prosesnya tidak mudah, Ardan rela melakukan segalanya demi istri dan anak yang akan segera lahir. Namun, luka di hati Ria tidak mudah sembuh. Setiap kali ia menatap Ardan, ia masih teringat semua kebohongan dan penghinaan yang diterimanya. Pada suatu malam, Ardan berlutut di hadapan Ria, memegang tangan istrinya erat-erat. "Aku nggak akan pernah berhenti membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua," katanya dengan suara bergetar.
Kalau kamu nggak bisa maafin aku sekarang, aku akan terus berusaha sampai kamu siap. Ria menatap mata Ardan, mencoba mencari kejujuran di dalamnya. Ia tahu, keputusan yang diambilnya hari ini akan memengaruhi masa depan mereka. Dengan napas berat, Ria akhirnya berkata, aku nggak bisa janji semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku akan mencoba. Ardan menangis mendengar jawaban itu, memeluk Ria erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang. Luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, tapi mereka siap untuk memulai dari awal, demi anak yang akan segera lahir dan demi cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, di hati kecilnya, Ria masih menyimpan ketakutan. Apakah Ardan benar-benar akan berubah? Atau apakah ini hanya awal dari badai baru? Waktu yang akan menjawab segalanya. Ria duduk di kursi rumah sakit, menatap keluar jendela yang tertutup embun pagi. Di pangkuannya, kedua tangannya menggenggam erat foto hasil USG bayi yang kini berusia 7 bulan dalam kandungannya. Bibirnya bergetar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan atau kemarahan. Ia merasa hampa, namun juga lega. Selama beberapa minggu terakhir, hidupnya telah berubah drastis. Perselingkuhan Ardan, grebek warga yang memalukan, dan kecelakaan tragis yang membuat suaminya harus menjalani perawatan intensif telah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Ria menghela napas panjang. Ia telah mengorbankan begitu banyak air mata dan waktu untuk memahami situasi ini. Namun, setiap malam ketika ia memejamkan mata, gambaran Ardan bersama Yolan selalu kembali menghantuinya. Hari itu, Ria datang ke rumah sakit untuk mengucapkan keputusan terakhirnya kepada Ardan. Ia melangkah masuk ke kamar rawat dengan hati yang berat. Ardan tampak lebih baik secara fisik, meskipun tubuhnya masih lemah. Matanya yang sayu memandang Ria dengan penuh harap, seolah-olah ia tahu keputusan yang akan diambil istrinya. Ria duduk di samping ranjangnya dan menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Ardan, suaranya bergetar, aku di sini bukan untuk memarahimu lagi atau mengungkit masa lalu. Ardan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ria, aku tahu aku salah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku bersedia melakukan apa saja demi kamu dan anak kita. Ria menunduk, mencoba meredam emosi yang bergejolak dalam hatinya. Aku tahu kamu menyesal, dan aku bisa melihat itu di matamu. Tapi ada hal-hal yang gak bisa kita perbaiki hanya dengan penyesalan. Ardan menelan ludah. Kamu mau ninggalin aku? Air mata Ria mulai mengalir. Ia memandang suaminya yang tampak begitu rapuh. Tetapi ia juga mengingat betapa rapuhnya dirinya ketika dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Aku harus melakukannya, dan, katanya pelan namun tegas, aku harus melangkah maju demi diriku sendiri dan demi bayi ini. Ardan mencoba bangkit, tetapi tubuhnya yang masih lemah membuatnya kembali terjatuh ke atas kasur. Ria, tolong, jangan pergi. Ria menggeleng, menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan lagi. Aku nggak mau terus-menerus merasa was-was setiap kali kamu keluar rumah. Aku harus menemukan kedamaian buat diriku sendiri. Ardan menangis. Aku mencintai kamu, Ria. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan itu. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, dan, kata Ria dengan suara yang mulai tegas, kamu akan belajar melepaskan aku. Kamu akan membiarkan aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Ria berdiri dan memandang Ardan untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan keluar kamar. Setiap langkah yang diambil terasa begitu berat, tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Beberapa bulan kemudian, Ria melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Rafa, yang berarti penyembuh, sebuah simbol harapan dan kebangkitan dari luka-luka yang ia alami. Ardan masih mencoba menghubungi Ria beberapa kali, terutama setelah mendengar kabar kelahiran anak mereka. Namun, Ria memutuskan untuk menjaga jarak. Ia membiarkan Ardan bertemu anak mereka, tetapi hanya sebagai seorang ayah, bukan lagi sebagai suami. Setiap kali Ria menatap Rafa, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Anak itu adalah alasan ia terus berjuang dan melangkah maju. Di sisi lain, Ardan perlahan-lahan mulai menerima kenyataan. Ia menjalani hidup dengan rasa penyesalan yang mendalam, tetapi juga berusaha memperbaiki kesalahannya sebagai seorang ayah.
Hubungan mereka tidak sepenuhnya terputus, tetapi sudah berubah. Suatu hari, saat menggendong Rafa di taman, Ria memandang matahari yang mulai terbenam. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh badai telah membawanya ke tempat ini, tempat di mana ia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Melepaskan Ardan adalah keputusan tersulit yang pernah ia buat, tetapi itu juga keputusan yang menyelamatkan dirinya. Dengan Rafa dalam pelukannya, Ria tahu bahwa masa depan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.